Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aljim Faisal Hilabak, NIM 23011180161 dari kelas PAI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masyarakat Indonesia dalam sistem sosial. Ini adalah salah satu bab dari matkul pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Maslihah. Sebenarnya masyarakat Indonesia dalam sistem sosial terdiri dari 6 subbab, tapi saya akan menjelaskan yang subbab terakhir nomor 5 dan nomor 6. Yang pertama ini adalah tipe-tipe masyarakat dalam konteks solidaritas mekanikal dan organik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian solidaritasnya terlebih dahulu. Pengertian solidaritas ini dijelaskan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah seorang profesor pertama dari Paris. Dia menjelaskan tentang arti solidaritas, yaitu perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, maka mereka akan membentuk persahabatan, menjadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan bersama. Solidaritas sendiri terdiri dari 2 bagian. Pertama, solidaritas mekanik. Yang kedua, solidaritas organik. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik yaitu rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Ini ada karakteristik tentang solidaritas mekanik. Yang pertama, relatif berdiri sendiri dalam keefisienan kerja. Masyarakat pedesaan atau mekanik lebih suka bekerja secara individualis. Yang selanjutnya, kerja tidak terorganisir. Ini maksudnya pekerjaan di masyarakat pedesaan itu tidak terorganisir atau tidak ada aturan, atau orangnya tidak mempunyai spesifikasi yang mendalam. Yang selanjutnya terjadi di masyarakat sederhana, tradisional atau pedesaan. Ini tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, konsensus normanya kuat. Dalam masyarakat pedesaan, norma-norma yang ada dalam desa itu sudah merangkul satu aturan yang kuat. Selanjutnya, solidaritas sosialnya kuat. Ini masyarakat desa lebih suka melakukan hal-hal yang baik, gitu. Yang selanjutnya, karakteristik dan atribut masih homogen. Dalam perbedaan kan masyarakat masih berkumpul itu saja. Misal desa A itu homogennya ya di desa tersebut, itu dimaksud homogen. Selanjutnya, yang terakhir, tidak ada pembagian kerja yang spesifik. Ini sama yang saya jelaskan pada nomor 2 tadi. Itu. Yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Jadi di solidaritas organik ini terjadi di masyarakat kota yang memiliki satu ketergantungan. Itu. Karakteristik solidaritas organik itu ada beberapa. Yang pertama yaitu saling keterkaitan dan mempengaruhi dalam keefisienan kerja. Yang dimaksud saling keterkaitan ini bisa terjadi pada pasar modern. Anggota pelayan atau pekerjanya itu mempunyai hubungan
misal bekerja di toko roti, itu ada yang mengelola, ada yang memasarkan, ada yang didistribusikan gitu. Yang kedua, dilangsungkan oleh masyarakat kompleks modern atau perkotaan. Sudah jelas solidaritas organik biasa terjadi di lingkungan perkotaan. Yang ketiga, kerja terorganisir dengan baik seperti nomor 1 tadi. Yang keempat, beban ringan. Karena terorganisirnya tadi pekerjaan, maka pekerjaan ini menjadi ringan. Yang terakhir, banyak saling bergantungan dengan yang lain. Ini sudah mencakup semuanya. Maka selanjutnya adalah masyarakat dan kemajemukan, ciri dan faktor yang mengintegrasikan masyarakat. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dahulu. Pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial, yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Ini adalah pengertian masyarakat majemuk. Sebenarnya ada beberapa pakar ahli sosiologi yang menjelaskan ini, tapi saya lingkup umumnya saja. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang faktor penyebab dan ciri-ciri masyarakat majemuk. Faktor penyebab masyarakat majemuk adalah yang pertama, pengaruh kebudayaan asing. Adanya globalisasi memungkinkan masyarakat Indonesia untuk terbuka menerima segala budaya dari luar. Walaupun terkadang budaya luar negeri itu berbanding terbalik dengan budaya Indonesia sendiri, namun kita harus pandai-pandai menyaring budaya luar yang masuk. Jangan mengikuti arus budaya luar, hal yang negatif kita hilangkan. Yang kedua, sejarah Nusantara. Dahulu Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara, pertama Jepang, Portugis, Belanda, dan Inggris. Mereka memberikan budaya dari negerinya sendiri dan masuk ke Indonesia. Misalnya terjadi perkawinan antara orang asing dengan masyarakat pribumi. Yang ketiga, geologis dan fisik. Letak Indonesia yang berada di 3 lempeng bumi, yaitu Asia, Pasifik, Australia, membuat Indonesia mempunyai banyak pulau dengan tipe geologi yang berbeda-beda, tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Keadaan masyarakat di masing-masing pulau tersebut pasti tidak sama budayanya, termasuk alamnya. Di sini yang membuat masyarakat menjadi majemuk. Yang keempat adalah keadaan geografis. Letak Nusantara yang strategis, yaitu berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudera, Hindia dan Pasifik, sangat berpengaruh terhadap adanya keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia. Dahulu wilayah Indonesia ini sering dilalui oleh kapal-kapal dari Cina, Arab, India, dan Eropa. Mereka pun melakukan perdagangan. Hal yang menyebabkan masyarakat majemuk ini adalah dari perdagangan tersebut. Yang terakhir, kondisi iklim yang berbeda. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, pegunungan, dataran tinggi hingga dataran rendah, yang masing-masing penduduknya punya kebiasaan dan cara mengontrol emosinya sendiri. Contohnya, orang di dataran tinggi, mereka lebih emosional, lebih sabar. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat majemuk. Pertama, mempunyai struktur budaya lebih dari 1. Kita tahu sendiri bahwa masyarakat majemuk memiliki budaya, ras, etnis, agama yang berbeda-beda. Yang kedua, nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama, sulit berkembang. Ini bisa terjadi karena banyaknya suku budaya yang berbeda-beda, maka mereka saling mendominasi daerahnya tersebut. Untuk menyatukannya sungguh sulit. Yang ketiga, sering terjadi konflik sosial yang berbau sara.
Nah, ini telah banyak terjadi di Indonesia karena perbedaan pendapat, perbedaan tradisi adat istiadat yang ada, sering terjadi di misal di daerah Papua itu sering terjadi bentrokan antar suku. Yang selanjutnya, struktur sosial lebih bersifat non komplementer. Ini yang dimaksud non komplementer lebih mematuhi peraturan suku adatnya. Yang selanjutnya, proses integrasi lambat dalam persatuan menyatukan masyarakat ini sangat lambat karena yaitu tadi keberagaman atau perbedaannya. Yang terakhir, sering terjadi dominasi politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam suatu kelompok atau ras ini memiliki kebudayaan atau ekonomi politiknya sendiri-sendiri yang lebih dominan. Mereka tidak ingin menggabungkan dari yang satu dengan yang lainnya. Ya, itu tadi adalah materi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga dari sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.